kembali lagi di Industri 360 bersama saya Marianeka dan saya juga masih ditemani dengan Ibu Magdalena Veronica dari CNG Area Indonesia. Iya Ibu Vero, tadi kita sudah membahas terkait seperti apa potensi nikel dan juga hilirisasinya di Indonesia. Tapi sebenarnya dengan ekstensi-ekstensi yang sudah ada saat ini, lalu berapa step lagi yang dibutuhkan untuk kita benar-benar bisa memproduksi baterai lithium itu sendiri? Jadi kalau misalnya saya coba kupas ya, kita coba dulu dari baterai lithium. Jadi kalau baterai lithium itu dia terbagi jadi baterai lithium itu dia ada pembungkusnya, kemudian dia tersimpan di dalam baterai sel. Nah, baterai sel sendiri itu satu step. Kemudian baterai sel tersebut kalau kita kupas, kita dapatkan katoda sama anoda. Nah, dari situ itu step satu lagi. Jadi anoda itu bahan bakunya grafit yang bisa berasal dari batu bara. Kemudian untuk katoda sendiri itu terbagi menjadi dua, ada namanya NCM, nikel kobalt mangan, ada yang namanya LFP, lithium ferrofosfat. Nah, katoda bahan baku utamanya adalah prekursor. Prekursor yang kami buat itu namanya NCM. Jadi kalau tadi saya jelaskan prekursor sudah ada di Indonesia untuk NCM. Nah, untuk sampai ke tahap belakang berarti kurang lebih masih 4 sampai 5 tahap lah kalau yang lebih detail lagi. Jadi sebenarnya sejak pemerintah yang lama sampai saat ini masih terus konsisten untuk menjalankan kebijakan hilirisasi industri dalam rangka mencapai ketahanan energi untuk Indonesia. Kita bisa lihat juga terbaru ya di tahun ini itu Astacita nomor 5 dalam 8 Astacita dari kebijakan negara. Jadi kita bisa lihat bahwa ini masih terus berkembang dan kami percaya bahwa akan muncul lebih banyak lagi tadi ekosistem produsen yang lain. Baik, berapa waktu yang kira-kira dibutuhkan untuk kita bisa menuju ke sana 4 hingga 5 step ini? Kalau itu sebenarnya sangat-sangat tentatif ya. Tentatifnya itu adalah tentunya bagaimana kondisi atau situasi dan kondisi yang tercipta di tempat ini. Situasi kondisi tersebut tidak luput dari tindakan atau keputusan yang dibuat oleh para stakeholder. Di situ ada regulator, kemudian ada pelaku usaha, kemudian ya juga sangat erat juga terkait dengan geopolitik ya, dengan kondisi yang ada saat ini di politik, kemudian supply yang terganggu, harga termasuk bahan bakar semuanya meningkat. Nah, tentunya ini akan memperlambat. Jadi kalau misalnya ditanyakan berapa lama, saya mungkin bisa kasih contohnya begini. Dari sejak larangan sampai sekarang tercipta kita pemasok 67% dunia, itu kan kurang lebih 9 tahun ya. Kalau seandainya kita terus konsisten, ya bisa jadi mungkin dengan tadi periode waktu yang sama atau mungkin bisa lebih cepat. Tadi Bu Vero juga sempat mengatakan bahwa kita sudah masuk ke LME dengan nikel yang 99,99% itu nikel murni. Lalu bagaimana ini akhirnya mengubah persepsi global terhadap Indonesia sebagai pemain utama nikel? Oke. Itu tentunya yang pasti ya menunjukkan bahwa Indonesia itu tidak hanya memberikan produk, tidak hanya menjamin volume, tetapi juga menjamin kualitas. Karena untuk dapat masuk ke dalam bursa London Metal Exchange itu dibutuhkan setidaknya 3 bulan audit yang sangat ketat secara operasional. Jadi the real time operasional pabrik tersebut berjalan itu kami diaudit. Nah, itu menunjukkan bahwa ternyata di Indonesia juga bisa merealisasi bukan hanya secara volume kita bisa banyak, tetapi secara kualitas kita juga bisa memberikan yang terbaik untuk pasar. Seperti itu. Baik, kalau dilihat dari kompetisi, siapa sih sekarang yang menjadi kompetitor utama Indonesia? Tentunya negara-negara yang menghasilkan sesama nikel ya. Ada Australia tetangga kita. Saya contohkan pada saat kami komersialisasi produk tersebut dari Indonesia,
cukup berat bagi tetangga kita karena harga tetangga kita masih jauh lebih tinggi dan harga dari Indonesia jauh lebih ekonomis. Sehingga ada beberapa fasilitas industri di situ akhirnya berhenti karena tadi harga yang tidak dapat bersaing dengan Indonesia. Selain itu ada juga Kanada, jadi beberapa negara tersebut ya sama dengan Indonesia, tapi kalau kita lihat sampai saat ini ya masih ekonomis sih untuk industri nikel tersebut di Indonesia. Baik, kita kembali lagi ke situasi geopolitik yang memang membuat harga-harga komoditas ini kan melonjak, salah satunya termasuk nikel begitu. Ya. Apakah bisa dibilang kalau industri nikel kita sebenarnya mendapatkan keuntungan dari situ saat ini? Oke, kalau dibilang keuntungan nanti harus tergantung kepada Oke, mungkin kalau keuntungan secara langsung ya, kita pakai ini aja, teori kebutuhan, jadi supply sama demand. Tentunya dengan kondisi perang yang terjadi, tentunya telah menghabiskan banyak sekali kebutuhan-kebutuhan dalam perang, yang mau nggak mau nikel juga menjadi bahan untuk menjadikan produk-produk kebutuhan tadi. Nah, jadi tentunya kebutuhan terhadap produk olahan nikel pasti bisa meningkat. Tetapi pada saat bersamaan sebenarnya kalau kita cek di London Metal Exchange saat ini, stok untuk nikel global itu memang betul seperti kata Mbak Anake tadi, berlebih. Jadi kalau mau dibilang kondisi perang bisa menguntungkan secara langsung, masalahnya stoknya masih berlebih. Jadi dia tidak bisa secara langsung meningkatkan. Tapi memang ada satu indikasi yang cukup signifikan, yaitu tadi kan saya sebutkan bahwa ada awalnya saat larangan ekspor nikel, timbullah olah murni nikel yang bisa produk untuk stainless steel ya. Nah kemudian 5 tahun lalu kan ada tadi bahan baku dari nikel untuk jadi baterai ya. Nah bahan baku nikel untuk jadi baterai itu ada satu lagi kunci komponen elemen bahan baku namanya sulfur. Nah kebetulan Timur Tengah merupakan salah satu pemasok bahan baku tersebut, sehingga pada saat ini karena dengan supply yang tidak lancar tentunya tadi akan menekan industri bagian tersebut. Tapi ini bukan sesuatu yang sifatnya permanen, karena kan kondisi ini kita semua berharap kondisi ini akan terus membaik atau segera berhenti kemudian kembali lagi ke semula. Tapi kalau kita lihat dari perang Ukraina ya, saya bukan ahlinya di situ, tapi menurut pengamatan saya itu juga berlanjut tidak bertahun-tahun ya, at least kurang dari 3 tahun begitu ya, atau mungkin 1,5 tahun sampai 2 tahun. Jadi saya rasa ini juga tidak akan menjadi suatu perang yang jangka panjang, sehingga saat ini kondisi yang abnormal tersebut itu bukan kondisi absolut, tidak bisa dijadikan. Volatilitas harga yang kita lihat saat ini mungkin masih akan berlangsung hingga 2 tahun ke depan. Kalau kondisi tersebut masih berlangsung. Apabila kondisi tersebut tidak berlangsung, kemudian supply membaik, harga bisa jadi kembali ke harga di mana fundamen dari supply and demand, bukan harga dari perang. Harga dari perang dengan harga dari kondisi fundamen supply and demand itu berbeda. Baik, lalu seberapa besar kita dengan cadangan nikel yang katanya terbesar di dunia saat ini mungkin bisa mengendalikan harga itu? Artinya berarti kita bisa mengendalikan pasokan juga begitu kalau memang di global ini sedang oversupply? Iya. Ya, betul. Kita sangat punya capacity dan juga authority. Tapi tentunya begini ya, Indonesia itu anugerahnya adalah negara penghasil sumber daya alam yang amat sangat banyak. Tadi dari nikel tidak hanya produk nikel yang kita dapatkan seperti CNGR ya, kami ya. Jadi dari nikel itu sebenarnya masih ada produk-produk lain yang bisa jadi potensi begitu. Nah, sebagai sebuah negara penghasil sumber daya alam,
namun kurangnya teknologi. Tentunya kami dengan sangat ramah mengundang, bahkan membuat beberapa paket-paket kebijakan yang akan mempermudah atau mempercepat investasi, melancarkan investasi. Nah, itu yang terjadi di 9 tahun sebelumnya. Nah, paket-paket kebijakan tersebut saat ini ketika kita sudah menduduki 67% pasokan di global, nah berarti bisa kita review kembali. Nah, memang ini yang sedang terjadi. Sejak akhir tahun lalu hingga tahun ini, kementerian terkait sedang melakukan penyesuaian terhadap kebijakan. Karena kenapa? Kondisi kita sudah beda dengan zaman dulu. Kondisi zaman dulu adalah masih tidak ada apapun industri hilirisasinya. Saat ini tadi seperti kata Mbak Anake sudah menjamur, maka harus direview kembali. Seperti itu. Baik, harus ada update terkait dengan regulasi ya untuk lebih memajukan lagi industri hilirisasi nikel lebih ini. optimal. Lebih optimal. Baik, kita tunggu seperti apa nanti hasilnya yang sedang direview. Sekali lagi terima kasih sudah bersama kami, Bu Magdalena Veronica, Director of External Relations CNGR Indonesia, sudah bersama kami kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Iya, dan informasi tadi menutup Industri 360 hari ini dan juga menutup Nusantara Economic Update. Saya Mariana Ke, sampai jumpa.